Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kalender hari ini, sekarang tanggal 8 Muharram 1448 Hijriah. Besok tanggal 9 Muharram. Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul berkata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasya, atau kama qala hadis sahih Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku masih ada umur sampai tahun depan, ya, tahun depan nih, maka pasti aku akan melaksanakan saum tanggal 9 Muharram. Berbeda dengan tanggal 9 Haji Arafah, berbeda ya. Sama-sama tanggal 9. Kalau itu tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Sekarang besok nih tanggal 9 Muharram, namanya saum Tasu'a. Sama-sama sunnah. Kita tahu dalam kodifikasi hadis itu ada 3 Pak, hadis itu. Satu hadis qauliyah yang diucapkan, yang kedua hadis fi'liyah yang dikerjakan, yang ketiga hadis takririyah yang direkomendasikan. Nah, hadis yang saya bacakan tadi merupakan hadis takririyah yang direkomendasikan. Kalau sekiranya tahun depan aku masih hidup, pasti aku akan melaksanakan saum. Tapi keburu Rasul wafat, sehingga hadis ini tidak bisa dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia memiliki kekuatan hukum yang tetap karena diucapkan. Bukankah hadis yang diucapkan itu lebih kuat daripada hadis yang dipraktekkan? Paham ya? Hadis yang diucapkan oleh Rasul nih, dari mulut Rasul, itu kedudukannya lebih tinggi daripada amalan yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya. Oleh karena itu, kalau ada waktu, ya, sempat laksanakan. Salah satu saum sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, saum Tasu, tanggal 9. Tanggal 10-nya bahasa Arabnya Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Orang menyebutnya Asyura. Ya. Asyura bermakna bisa disebut sebagai tanggal 10 Muharram. Asyura juga bisa berarti 10 keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi. Yang ketiga, Asyura juga bermakna 10 keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kan kalau kita ngaji kan dia tahu ya, wah Asyura itu tidak harus 10 Muharram ternyata maknanya. Tapi juga dia bisa bermakna 10 keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi, atau 10 keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Disebut Asyura juga, ya. Saya singgung sedikit tentang saum Asyura. Kata Ibnu Qatadah, ya, satu kali Ibnu Qatadah tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan saum Asyura itu? Rasul bilang, yukaffirus sanatal madiyah. Jika engkau sanggup melaksanakan saum puasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka dia akan mengampuni semua dosa-dosamu selama setahun yang lalu. Kita banyak dosa setahun yang lalu Pak ya. Apa istimewanya sih 10 Asyura itu kalau kita saum? Sebenarnya kata Aisyah, istri Nabi nih, waktu Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah Pak, orang Quraisy di zaman jahiliyah itu melaksanakan saum juga pada tanggal 10 Muharram. Paham ya? Jadi waktu di Mekah nih, ya, sebelum hijrah, orang-orang Quraisy Mekah, orang kafir, orang musyrik,
dia melaksanakan saum Asyura. Ya, puasa tanggal 10 Muharram. Begitu juga Rasulullah SAW juga ikut apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Ya. Juga melaksanakan saum 10 Muharram. Sampai kemudian Rasul hijrah ke Madinah, Rasul menyaksikan orang-orang Madinah itu, ya, baik yang sudah masuk Islam, yang Yahudi, yang Nasrani, mereka melaksanakan saum tanggal 10 Muharram sebelum ada perintah kewajiban puasa Ramadan. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai kaum penduduk Madinah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini? Kata mereka, kami saum tanggal 10 Muharram ini karena menghormati, mengenang diselamatkannya Nabi Musa AS atas kejaran kaum Fir'aun. Bahkan ditenggelamkannya Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Maka kami selaku pengikut agama Yahudi menghormati diselamatkannya Nabi Musa AS. Apa kata Nabi? Yang lebih berhak menghormati Nabi Musa itu adalah saya, orang Islam. Oleh karena itu kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada umat Islam untuk wajib melaksanakan saum Asyura, saum 10 Muharram pada waktu itu. Maka Rasul perintahkan semua Islam untuk saum pada tanggal 10 Muharram. Abdullah bin Amr bin As datang ke Khaybar. Khaybar itu salah satu desa yang isinya orang Yahudi semua. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia kaget. Orang Khaybar yang beragama Yahudi itu ternyata melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi, Pak. Kemudian para sahabat bertanya tuh, kenapa sih kok orang begitu menghormati saum Asyura itu pada tanggal 10 Muharram itu? Rasul bercerita, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nanti Bapak bisa baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, karya Al-Laith As-Samarqandi itu. Kata beliau, tanggal 10 Muharram itu tanggal yang sangat istimewa. Itu merupakan diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya gunung dan lautan, diciptakannya Nabi Adam AS, diciptakannya surga, ya, bahkan diterimanya doa ampunan Nabi Adam AS, dilahirkannya Nabi Ibrahim AS, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim AS dari bakaran api, ya, diangkatnya Nabi AS ke langit, disembuhkannya penyakit Nabi Ayub AS dari penyakit yang menderanya, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan keluar, bersandarnya kapal Nabi Nuh AS juga terjadi pada tanggal 10 Muharram, diangkatnya Nabi Idris AS pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali kisah peristiwa yang terjadi, keistimewaan pada para nabi yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bahkan kata beliau waktu itu, kalau sekiranya kita, ya, bisa memberi nafkah pada keluarga pada tanggal 10 Muharram itu, ya, maka Allah akan melipat gandakan pengganti atas nafkah yang kita berikan pada keluarga kalau kita berikan tanggal 10 Muharram. Kalau Bapak percaya dengan hadis ini, hadis mauquf, praktekkan pada tanggal 10 Muharram seperti halnya Allah telah menyelamatkan para nabi. Bayangkan, hampir semua peristiwa yang istimewa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kembali, jadi saum tanggal 10 Muharram itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Kan banyak dosa kita, Pak. Kenapa kita praktekkan? Dalam hadis Muslim dari Siti Aisyah, hadisnya hadis mauquf, Pak.
tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi diucapkan oleh Siti Aisyah bahwa 10 Asyura juga termasuk pada tanggal 11 Muharram. Kalau begitu, kalau kita punya kesanggupan saum yang terbaik, ya, kata para ulama, kata Siti Aisyah, puasalah dari tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10 puasa Asyura, dan tanggal 11-nya, 3 hari. Kalau tidak sanggup dan tidak mampu, cukup puasa 2 hari saja, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Tasu'a dan Asyura. Kalau tidak sanggup juga, puasa tanggal 10 Muharram saja. Itu udah paling ringan, ya. Tapi ingat, ini puasa sunnah, ya. Kalau dipraktekkan, Bapak mendapat ampunan tadi itu. Kalau tidak dipraktekkan pun Bapak tidak berdosa, ya. Dan Asyura ini memang dipraktekkan banyak oleh kalangan Syiah. Masyarakat yang mempraktekkan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu juga merupakan dibunuhnya Sayyidina Husain, ya, oleh apa tuh? Ubaidillah, Khalifah itu oleh Ubaidillah, ya. Jadi oleh beliau Ubaidillah itu membunuh Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya. Sahabat Husain ini cuma beberapa puluh orang, dihadapi oleh Ubaidillah dengan pasukan yang ribuan. Terang aja kalah, sehingga dipenggal. Peristiwa itu terjadi di Karbala, yang kemudian sekarang dijadikan peristiwa apa oleh orang-orang Syiah itu. Kematian beliau itu diperingati dengan memukul-mukul badan tuh, ya, rabahabeh namanya itu. Lah ini juga praktek yang sebetulnya ditentang oleh kalangan Islam, ya. Kalangan Islam menentang ini. Karena yang meninggal itu bukan hanya Sayyidina Husain yang dibunuh tuh, Sayyidina Ali juga dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh, Sayyidina Umar juga dibunuh. Kenapa enggak? Bahkan mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada Sayyidina Husain. Kalau kita melihat, tapi kan enggak ada orang Islam yang memperingati kewafatan para sahabat seperti Ali, Utsman, dan Umar. Kenapa cuma Husain yang dipilih? Kembali. Jadi sebetulnya peristiwa Asyura itu merupakan peradaban Islam yang milik umat Islam, bukan milik mazhab Syiah saja, tapi milik umat Islam. Siapa umat Islam itu? Kita. Oleh karena itu, kalau kita merasa, ya, sebagai umat Islam dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul bilang, man ahabbani falyastanna bisunnati. Siapa saja mencintaiku, nih, mencintai Nabi nih, kata Nabi, maka praktekkan, laksanakanlah sunnah-sunnahku. Apa diantaranya? Saum Tasu'a, dan saum Asyura, dan saum tanggal 11. Kalau mampu 3 hari, kalau nggak mampu 2 hari, kalau nggak mampu juga 1 hari, kalau nggak mampu ya sudah. Ini amalan sunnah, bukan amalan wajib, Pak, ya. Sunnah bukan amalan wajib. Bapak laksanakan mendapatkan kebaikan, Bapak tidak laksanakan juga tidak berdosa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita punya keyakinan dalam melaksanakan ibadah ini. Percaya diri, kan kepercayaan diri itulah yang menyebabkan amal itu menjadi ikhlas. Itu saja. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.